Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cikita Channel. Pada channel ini kita akan membahas soal-soal mengenai UTBK khususnya untuk persiapan tahun 2021 ya. Nah, UTBK tahun 2021 itu berbeda dengan tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2020 kemarin untuk soal-soal UTBK itu hanya terdiri dari soal-soal TPS saja. Tapi untuk tahun depan, tahun 2021, yaitu UTBK itu ada soal-soal TPS dan juga TKA. Di mana TKA-nya itu terdiri dari saintek, soshum, dan campuran. Untuk yang saintek itu terdiri dari matematika saintek, biologi, kimia, dan fisika. Nah, pada video kali ini kita akan membahas soal-soal fisika saintek pada bab kinematika, gitu ya teman-teman. Oke, sebelum kita bahas soal-soalnya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Dan jangan lupa juga klik like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Oke, langsung saja kita bahas soal yang pertama. Oke, soal nomor 1, sebuah perahu menyeberangi sungai yang lebarnya 180 meter dan kecepatan airnya 4 meter per sekon. Bila perahu diarahkan menyilang tegak lurus terhadap arus sungai dengan kecepatan 3 meter per sekon, maka setelah sampai di seberang sungai, perahu tersebut telah menempuh lintasan sejauh. Nah, ini cara mengerjakannya. Coba kita gambarkan sungainya dulu ya, teman-teman. Misalkan sungainya seperti ini, terus di sini ada perahunya di sini. Nah, tadi sungai ini memiliki lebar yaitu 180 meter. Perahu ini memiliki kecepatan airnya 4 meter per sekon. Airnya kan mengalir ke sana misalkan. Nah, berarti kecepatan yang ke sana, kecepatan air atau kita tuliskan VA-nya sama dengan 4 meter per sekon. Kecepatan perahu dia kan akan menyeberang. Jadi kecepatan perahunya ke sana, kita tuliskan VP sama dengan 3 meter per sekon. Nah, ini kan ada dua vektor, yaitu ada VA, ada VP. Kita mencari vektor resultannya ini, atau kita beri nama VR gitu ya. Nah, untuk mencari VR, yaitu akar dari VA kuadrat ditambah VP kuadrat. Sama dengan, yaitu akar VA-nya tadi 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat, jadi akar dari 25 sama dengan 5 meter per sekon. Itu kecepatan resultannya. Nah, setelah itu menentukan jarak. Nah, berarti kan perahunya itu nggak jadi bergerak ke sana teman-teman, tapi perahunya itu bergerak miring gini. Misalkan di sini ada titik A, sini miring gini, sini titik C. Nah, jarak AC kita pakai perbandingan yaitu VP dibanding dengan VR sama dengan VP tadi kan ke sana. Misalkan ini ada titik B. VP kan arahnya ke sana, berarti jaraknya AB. Nah, sedangkan untuk VR itu arahnya miring ini A, ini C, berarti AC. Nah, VP-nya tadi nilainya 3, VR-nya itu nilainya 5 sama dengan AB. AB tadi lebarnya sungai yaitu 180. Yang kita cari adalah AC. Untuk menemukan AC berarti 5 dikali 180 per 3. Dicoret ini 60. 60 kali 5 sama dengan 300 meter. Nah, berarti jawabannya adalah yang C. Lanjut untuk soal nomor 2, sebuah mobil bergerak lurus dengan grafik kecepatan terhadap waktu seperti pada gambar. Nah, gambarnya ini ya teman-teman. Pada interval waktu antara 10 hingga 12 sekon, mobil bergerak. Yang A, lurus diperlambat dengan perlambatan 10 meter per sekon kuadrat. B, lurus dipercepat dengan percepatan 10 meter per sekon kuadrat. C, lurus dipercepat dengan percepatan 5 meter per sekon kuadrat. D, lurus diperlambat dengan perlambatan 5 meter per sekon kuadrat. Atau E, lurus beraturan dengan kecepatan tetap sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Nah, kalau kita lihat dari selang waktu 10 sampai 12 sekon, itu kan grafiknya yang ini teman-teman. Nah, grafiknya itu miring dan miringnya ke kiri, menunjukkan bahwa pergerakan mobil itu adalah diperlambat. Berarti jawabannya antara A atau D. Nah, tapi kita lihat berapakah nilai perlambatannya gitu ya teman-teman. Kita cek pada saat misalkan T1-nya itu 10 sekon, kecepatannya atau V1-nya nih, ketika T-nya 10 sekon, kecepatannya adalah di sini, yaitu 20 meter per sekon.
Nah, ketika saat T2-nya itu sama dengan 12 sekon, 12 sekon kan ini ya teman-teman, kita lihat kecepatannya atau V2-nya itu sama dengan 0 meter per sekon. Untuk mencari nilai A itu sama dengan delta V per delta T. Delta V per delta T gitu ya teman-teman. Nah, delta V yaitu V2 dikurangi V1, 0 dikurangi 20 per delta T-nya 12 dikurangi 10. Berarti min 20 per 2 sama dengan min 10 meter per sekon kuadrat. Tanda minus ini menunjukkan bahwa dia diperlambat. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Nilainya 10 meter per sekon kuadrat. Soal nomor 3, sebuah peluru ditembakkan dengan arah horizontal pada kecepatan awal V dari ketinggian H dari permukaan tanah. Jika gesekan dengan udara diabaikan, jarak horizontal yang ditempuh peluru bergantung pada besaran nomor 1. Kecepatan awal, 2. Sudut elevasi, 3. Percepatan gravitasi, 4. Massa peluru. Nah, ini kan gerak parabola, di mana pada gerak parabola untuk menghitung pada sumbu Y atau ketinggiannya, H itu sama dengan V0Y ditambah, V0Y dikali T ditambah dengan setengah GT kuadrat, gitu ya. Di mana di titik A atau di titik puncaknya itu V0Y sama dengan 0, sehingga H sama dengan, karena V0Y-nya sama dengan 0, H jadi setengah GT kuadrat gitu ya. Atau kalau kita mau mencari nilai T-nya, T sama dengan akar 2H per G. Nah, karena yang ditanyakan itu adalah jarak horizontal itu sama dengan jarak mendatar atau nilai X-nya. X itu sama dengan V dikali T, atau X sama dengan V kali T. T-nya kita ganti dengan akar 2H per G. Jadi jarak horizontal atau X itu dipengaruhi pada besaran kecepatan awal. Ini ada V, sudut elevasi nggak ada, percepatan gravitasi ada yaitu G, massa peluru tidak ada. Berarti hanya ada 1 dan 3. Jawabannya adalah yang B. Soal nomor 4, peluru ditembakkan condong ke atas dengan kecepatan awal V sama dengan 1,4 kali 10 pangkat 3 meter per sekon dan tepat mengenai sasaran yang jarak mendatarnya 2 kali 10 pangkat 5 meter. Bila percepatan gravitasi 9,8 meter per sekon, maka elevasinya adalah N derajat dengan N sebesar, berarti kita mencari sudut elevasi, di mana kecepatan awal ini berarti V0-nya dan tepat mengenai sasaran yang jarak mendatar, berarti ini adalah X-nya, ini G. Pada gerak parabola, X max atau jarak mendatar maksimum itu sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per G, gitu ya teman-teman. Atau tetanya ini teman-teman ganti N boleh, karena di soal kan dilambangkan dengan N. Oke, sekarang kita masukkan nilai X max-nya, jarak mendatarnya, yaitu 2 kali 10 pangkat 5. Sama dengan V0-nya tadi ada, yaitu 1,4 kali 10 pangkat 3. Jangan lupa dikuadratkan. Sin 2 theta atau 2N per G, yaitu 9,8. Nah, selanjutnya kita pindah ruas karena kita mau mencari sin 2, tetanya saya ganti N ya teman-teman. Sin 2N berarti sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 kali 9,8, yaitu 1,96 kali 10 pangkat 5 per ini kuadrat, 1,4 dikuadratkan itu 1,96. 10 pangkat 3 dikuadratkan 10 pangkat 6. Ini bisa dicoret. 10 pangkat 5 ini harusnya 10 pangkat 6 ya. 9,8 dikali 2 itu kan 19,6. Kalau dijadikan 1,96 berarti 10 pangkat 6. Ini 10 pangkat 6. Ini dicoret habis. 10 pangkat 6 dicoret sama 10 pangkat 6 juga habis. Berarti hasilnya 1. Sin dari 2N itu hasilnya 1. Nah, ini kita anggap aja theta.
sin berapa yang nilainya 1? Yaitu ketemu tetanya 90 derajat. Sin 90 kan 1. Theta itu sama dengan 2n. 2n sama dengan 90 derajat, maka nanti ketemu n-nya sama dengan 90 per 2 atau 45 derajat. Gitu ya. Jadi jawabannya yang benar adalah yang C. Soal nomor 5. Grafik di bawah menunjukkan hubungan antara jarak yang ditempuh yaitu X dan waktu atau T untuk sebuah benda yang bergerak dalam satu garis yang lurus. Dari grafik itu terlihat bahwa, nah di sini disediakan 4 pernyataan, manakah yang benar gitu ya teman-teman. Ini harus teman-teman cek satu persatu. Coba kita cek ini nomor 1, kecepatan benda sama dengan min 0,8 cm per sekon. Coba kita cek ya. Nah cara ngeceknya, dari saat T1 sama dengan 0 sekon, berarti di sini ya. Ini ada T1, kecepatannya kan S atau X-nya ya teman-teman, X, berarti X1-nya sama dengan 4 cm. Pada saat T2 kita anggap yang ini, sama dengan 5 sekon, maka X2-nya jaraknya sama dengan 0 cm. Nah, untuk menentukan kecepatan, V itu kan sama dengan delta X per delta T. Delta X-nya X2 dikurangi X1, 0 min 4 per delta T-nya 5 dikurangi 0. Hasilnya min 4 per 5 cm per sekon. Atau ini kan juga sama dengan 0,8 cm per sekon. Berarti yang nomor 1 benar. Nah, untuk yang nomor 2, percepatan benda sama dengan 0. Kalau kita lihat, grafik ini tuh menunjukkan kecepatan konstan. Karena kecepatannya konstan, maka A nilainya 0. Berarti yang nomor 2 ini juga benar. Yang nomor 3, selama selang waktu 2,5 sekon, benda menempuh jarak 2 cm. Nah, pada saat T-nya itu sama dengan 2,5 sekon, maka untuk mencari jarak, S sama dengan V kali T. Karena kecepatan yang tadi sudah kita cari yaitu 0,8 dikalikan T 2,5 sama dengan 2 cm per sekon. Berarti pernyataan yang nomor 4 itu adalah benar. Karena semua pernyataan benar maka jawabannya E. Gitu ya teman-teman. Soal nomor 6. Seseorang mengendarai mobil dengan kecepatan 90 km per jam. Tiba-tiba melihat seorang anak kecil di tengah jalan pada jarak 200 meter. Jika mobil direm dengan perlambatan maksimum sebesar 1,25 meter per sekon kuadrat, terjadi peristiwa A. Mobil tepat akan berhenti di hadapan anak itu. B. Mobil langsung berhenti. C. Mobil berhenti jauh dari hadapan anak itu. D. Mobil berhenti sewaktu menabrak anak itu. Atau E. Mobil baru berhasil berhenti setelah menabrak anak itu. Gitu ya teman-teman. Nah, dari soal ini diketahui bahwa kecepatan mobil atau V0-nya tadi kan 90 km per jam. Nah, ini harus kita jadikan ke meter per sekon. Caranya yaitu 90 dikali 1000 per 3600. Hasilnya nanti 25 meter per sekon. Dengan perlambatan, di sini ada perlambatan maksimum 1,25. Berarti karena diperlambat nilainya min 1,25 meter per sekon kuadrat. Nah, agar mobil berhenti, maka VT itu harus sama dengan 0. Gitu ya teman-teman. Nah, kita menggunakan persamaan dari GLBB di mana VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Nah, VT-nya tadi kan nilainya 0, berarti 0 kuadrat sama dengan V0-nya tadi 25 kuadrat ditambah 2 perlambatannya tadi karena diperlambat berarti minus ya, min 1,25. Nah, S-nya ini yang akan kita cari. Mobil berhenti setelah menempuh jarak berapa gitu ya teman-teman. Berarti hasilnya ini 0 sama dengan 625 dikurangi 2,5 S. Berarti S atau 2,5 S sama dengan 625. Berarti S sama dengan 625 dibagi 2,5. Ketemunya 250 meter. Nah, padahal tadi jarak mobil dengan anak hanya 200 meter. Tapi ketika mobil direm itu dia baru bisa berhenti setelah menempuh jarak 250 meter. Otomatis mobil itu sudah menabrak anak. Jadi jawaban yang benar adalah yang E.
Nah, untuk soal yang nomor 7 itu sebab akibat gitu ya teman-teman. Kita cek, tinggi maksimum akan dicapai peluru jika peluru ditembakkan dengan sudut elevasi 90 derajat. Kalau teman-teman ingat rumusnya tinggi maksimum, H sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Nah, tinggi maksimum itu akan bernilai maksimum ketika nilai sin ini juga maksimum. Kalau teman-teman ingat dari sudut istimewa dari 0 sampai 90, nilai sin yang maksimum itu kan 1, dan itu ketika sudutnya 90 derajat. Berarti pernyataan nomor 1 itu adalah benar, gitu ya. Nah, sekarang kita cek yang pernyataan nomor 2. Arah kecepatan peluru yang ditentukan dengan sudut elevasi 0 bergantung pada waktu dan posisinya. Ini yang ditanyakan adalah kecepatan. Kita cek rumusnya kecepatan. Vy, kecepatan pada sumbu Y itu sama dengan V0 min GT. Nah, ini berarti dia bergantung pada waktu atau T. Nah, bisa juga Vy kuadrat itu sama dengan V0 kuadrat min 2GY. Ini ada Y berarti bergantung pada Y atau posisi. Yang ini tadi waktu, yang ini posisi. Tapi teman-teman harus ingat pernyataan nomor 2 tadi bergantung pada waktu dan posisi. Itu artinya pada satu persamaan itu harus ada waktu dan posisi. Sedangkan dari dua persamaan ini itu kan sendiri-sendiri. Kalau pakai waktu berarti posisinya nggak ada. Kalau pakai posisi berarti waktunya tidak ada. Harus pilih salah satu. Karena pernyataan ini dan berarti yang pernyataan 2 adalah salah. Benar salah maka jawabannya adalah C, gitu ya teman-teman. Soal nomor 8, pada waktu bersamaan dua bola dilempar ke atas masing-masing dengan kelajuan V1-nya 10 meter per sekon. Ini nggak ada kuadratnya ya teman-teman. Itu untuk bola 1 dan V2 20 meter per sekon untuk kecepatan bola 2. Jarak antara kedua bola pada saat bola 1 mencapai titik tertinggi adalah, misalkan kita gambarkan ilustrasinya. Ini bola 1, ini bola 2. Misalkan ini mencapai titik tertinggi. Nah, selisih tingginya ini berapa ketika yang bola 1 ini mencapai tinggi maksimum gitu ya teman-teman. Nah, berarti yang pertama kita harus mencari ketinggian maksimum dari bola 1. H max dari bola yang 1 itu rumusnya V1 kuadrat per 2G. Berarti V1-nya tadi 10 kuadrat per 2 kali 10. Berarti tinggi maksimumnya adalah 5 meter. Nah, bola 1 untuk mencapai tinggi maksimum itu kan membutuhkan waktu, yaitu kita cari T1-nya. T1 sama dengan V1 per G. V1-nya adalah 10 meter per sekon, dibagi G-nya 10, maka ketemunya 1 sekon. Nah, pada saat menempuh waktu 1 sekon inilah berapa ketinggian dari bola 2. Kita mencari ketinggian bola 2 yaitu V2 dikali T dikurangi setengah GT kuadrat. Nah, V2-nya tadi adalah 20 meter per sekon kali T-nya 1 sekon min setengah kali 10 kali 1. Jadinya ini 20 min 5 sama dengan 15 meter. Berarti ketinggiannya ini adalah 5 meter dan ketinggian bola kedua 15 meter. Berarti delta H-nya sama dengan 15 dikurangi 5 yaitu ketemu 10 meter. Jawabannya adalah yang E. Gitu ya teman-teman. Soal nomor 9, sebuah sepeda motor yang mula-mula bergerak dengan kecepatan 36 km per jam, tiba-tiba mesinnya mati sehingga mengalami perlambatan A seperti pada gambar berikut ini. Berarti bahwa, gambar A-nya itu seperti ini. Berarti nilai A-nya yaitu 1 meter per sekon kuadrat. Nah, di sini disediakan 4 pernyataan. Manakah pernyataan yang benar? Kita cek satu-satu. Kecepatan pada saat T sama dengan 5 sekon adalah 5 meter per sekon. Kita cek apakah jawabannya benar. Kita bisa menggunakan rumus GLBB yaitu VT sama dengan V0 plus AT. Gitu ya. V0-nya tadi, nah ini 36 km per jam itu dijadikan meter per sekon, itu hasilnya
sama dengan 10 meter per sekon. Berarti V0-nya sama dengan 10 min, karena A-nya tadi mengalami perlambatan, berarti di min ya, 1 dikali T-nya 5. Nah, berarti 10 dikurangi 5 sama dengan 5 meter per sekon. Berarti pernyataan yang nomor 1 adalah benar. Sekarang kita cek pernyataan yang nomor 2. Jarak setelah T sama dengan 5 sekon adalah 37,5 meter. Nah, kita pakai rumus GABB masih. S yaitu V0 kali T plus setengah AT kuadrat. V0-nya tadi 10, T-nya karena di soal mintanya 5, ditambah setengah, A-nya tadi min 1 dikali 5 kuadrat. Ini adalah 50 dikurangi 5 kuadrat itu kan 25. 25 dibagi 2, 12 setengah. Karena ini min berarti jadi min ya teman-teman. 50 dikurangi 12 setengah yaitu 37,5 meter. Berarti yang nomor 2 ini juga benar. Kita cek yang nomor 3. Motor berhenti setelah T sama dengan 10 sekon. Ini menggunakan persamaan VT sama dengan V0 plus AT. Mobil berhenti itu berarti VT-nya sama dengan 0. Sama dengan 10 min A-nya tadi min 1 dikali T. Berarti ini pindah ruas, min 1T pindah ruas jadinya 1T atau T sama dengan 10 sekon. Berarti yang nomor 3 ini juga benar. Sekarang yang nomor 4, motor berhenti setelah menempuh jarak 50 meter. Ini menggunakan persamaan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Karena mobilnya berhenti atau motornya berhenti, berarti ini harus 0 kuadrat sama dengan V0-nya tadi 10 kuadrat ditambah 2 kali A-nya min 1 kali S. 2 kali min 1 kali S itu kan berarti min 2S. Min 2S pindah ruas jadinya 2S sama dengan 100. S berarti 100 per 2 sama dengan 50 meter. Berarti pernyataan yang nomor 4 ini juga benar. Jadi jawabannya adalah yang E. Soal yang terakhir yaitu sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan 60 meter per sekon. Ini berarti V-nya. Dengan sudut elevasi, ini tetanya, 30 derajat. Ketinggian maksimum yang dicapai peluru adalah, karena ini ada sudut elevasi, berarti ini adalah gerak parabola. Ketinggian maksimum itu atau Y max, rumusnya yaitu V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Kita masukkan V0-nya adalah kecepatan awal, 60 kuadrat dikali sin 30 derajat baru dikuadratkan gitu ya teman-teman, dibagi 2 kali 10 yaitu 60 kuadrat sama dengan 3600, sin 30 itu kan setengah dikuadratkan jadinya 1/4 dibagi 20. Bisa kita coret nolnya. 360 dibagi 4 itu sama dengan 90 per 2. Hasilnya berarti 45 meter. Gitu ya, mudah ya teman-teman. Jawabannya adalah yang B. Nah, itulah tadi beberapa soal mengenai kinematika untuk Fisika Saintek untuk persiapan UTBK tahun 2021. Semoga soal-soal yang kita bahas dapat mempermudah teman-teman untuk belajar dan teman-teman nantinya bisa mengerjakan soal UTBK dengan lancar. Nah, jika teman-teman ingin request soal yang akan kita bahas atau menanyakan soal yang teman-teman kesulitan, bisa dikirimkan di kolom komentar atau dikirimkan melalui DM di Instagram saya yang nanti linknya akan saya cantumkan di deskripsi ya. Oke, sekian. Semoga videonya bermanfaat. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.